Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan prosesi iring-iringan memulai pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan menyaksikan prosesi pernikahan pada pagi hari ini. Diawali dengan hadiran Bapak Kepala Sidang, Bapak Pendeta Awi sebagai Kepala Sidang Gereja Tuhan.
Tuhan selalu memberkati rumah tangga yang akan mereka tentukan. Baik, silakan duduk kembali, Bapak Ibu, para undangan hadirin sidang Jumat Tuhan dikasihi Tuhan. Hari yang indah, hari yang istimewa buat Saudara Denny Haryanto Simarmata dan Saudari Mary Christine. Mereka akan mengikrarkan janji suci pernikahan mereka di hadapan Tuhan dan keluarga dan kita semua pada pagi hari ini. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, di gereja Tuhan di tempat ini, di gereja Sidang Jemaat Allah Cimahi, akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan antara Saudara Denny Haryanto Simarmata, putra kedua dari Bapak M. Simarmata dan Ibu M. Situmorang, dengan Saudari Mary Christine, putri keempat dari Bapak M. Hutasoi dan Ibu R. Siregar. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali ibadah pemberkatan pernikahan pada hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa semuanya baik, khususnya buat Denny dan Mary. Semua ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Dari semula tanpa terangkan, hidupku datang dalam rencana-Mu Tuhan.
akan berdoa untuk kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucapkan syukur kepadamu pada hari ini akan ada acara prosesi pemberkatan nikah Saudara Deni dan Saudari Mary. Mari Tuhan Yesus campur tangan dari awal sampai pada akhirnya, memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga acara ini berlangsung dengan baik dan sempurna oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita akan naikkan ucapan syukur. Di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, kita harus selalu mengucap syukur. Segala puji syukur.
kita mau tetap percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang sangat baik atas kehidupan kita semua. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Gereja Sidang Jemaat Allah Cimahi di tempat ini. Namun sebelumnya dengan hormat saya persilakan mari kita akan kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu pujian kasih dari surga. Biarlah kiranya kasih dari surga itu boleh memenuhi hati kita semua, khususnya buat Denny dan Mary. Kasih dari Bapa, Surga.
terima kasih buat kesempatan yang indah di tengah-tengah sukacita keluarga yang sedang menikahkan anak mereka dan kedua mempelai. Kami datang di hadapan Tuhan dan minta pimpinan Tuhan dan minta berkat daripada Tuhan. Pada saat ini kami akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu akan memberkati kepada kami semua, khususnya bagi kedua mempelai yang akan meneguhkan pernikahan pada saat ini. Pimpin kami, urapi kami, dan berkati kami semua. Dan biar kami semua penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini, kedua mempelai dan kedua keluarga yang sedang berbahagia pada saat ini, kita akan mendengarkan satu kebenaran daripada firman Tuhan buat kita semua yang sudah berkeluarga, dan khususnya buat kedua mempelai yang akan memasuki rumah tangga. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali sebagai tanggung jawab kita di dalam keluarga, bahkan di dalam rumah tangga. Saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang 5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan bahwa di dalam dunia ini lembaga yang paling tertua adalah keluarga.
Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, yaitu manusia yang pertama itu. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan bahwa disampaikan oleh firman Tuhan, lalu Allah memberkati mereka. Kita memperhatikan bahwa Allah sangat menjunjung tinggi pernikahan atau lembaga rumah tangga atau keluarga. Jadi berbahagialah saudara Denny dan saudari Mary kalau pagi ini di hadapan keluarga dan segenap jemaat kalian berdiri bahkan duduk di hadapan Tuhan sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah memberkati mereka. Dan pada saat ini firman Tuhan telah disampaikan kepada saudara bahwa perlu penting untuk mendapatkan dan memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak memperdulikan bagaimana mereka harus diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak menganggap penting keluarga itu, memulai keluarga itu dimulai daripada berkat Tuhan. Dan mereka tidak peduli apa mereka mau diberkati di gereja atau di mana. Bahkan mereka tidak menganggap satu hal yang sakral untuk ada di dalam rumah Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Allah serius dengan rumah tangga. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes dikatakan bahwa mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pada waktu pesta di Kana, di mana keluarga itu kehabisan air anggur, dan Yesus menyatakan mujizat yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu peduli, bahwa Tuhan begitu memperhatikan keluarga. Karena di mana ada keluarga yang kuat, di situ ada gereja yang kuat. Di mana ada keluarga yang kuat, di situ ada negara atau bangsa yang kuat. Kita harus pahami itu. Oleh sebab itu kita hargai dan kita hormati, yaitu berkat Tuhan, keadilan Tuhan di dalam keluarga dan di dalam rumah tangga. Karena Yesus peduli, sebab itu mujizat yang pertama dilakukan pada waktu pesta atau pemberkatan atau peneguhan pernikahan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak pernikahan yang ada, tetapi pertanyaannya, apakah pernikahan itu dihadiri dan diberkati oleh Tuhan? Tetapi di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa ayat, tapi saya akan mengambil sari daripada ayat-ayat yang kita baca. Kalau kayak buah atau kayak kelapa, itu kita peras dan kita ambil santannya, dan santannya peras lagi atau dipanaskan dan menjadi minyak. Saudara-saudara, mungkin kalau saya khotbahkan ayat-ayat ini
ini akan sangat panjang, dan waktu nanti acara adat akan mundur jauh. Tetapi karena saya tahu bahwa acaranya panjang, maka saya peras ini firman Tuhan supaya waktunya tidak panjang. Yang pertama yang harus diperhatikan, bahkan ini menjadi koreksi buat kita semua yang sudah berkeluarga dan sudah berumah tangga. Mari kita koreksi kembali, masihkah itu kita jalankan atau tidak. Tapi bagi kedua saudara yang ada di depan kita, mari tanamkan dan ingat itu, hidupi itu, maka itu akan menjadi berkat buat kalian di dalam memasuki keluarga atau rumah tangga. Saudara-saudara, kalau kita ambil dari firman Tuhan yang kita baca, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu, maka kita akan mengambil bahwa tingkatkan, adakan komunikasi yang efektif. Adakan komunikasi yang efektif. Hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihilah istrimu. Dan saudara-saudara, kita yang sudah menjalani kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, kita sudah lewati asam garamnya, kita sudah lewati. Tapi mereka yang kita kasihi, ada yang duduk di depan kita ini, mereka baru akan masuk keluarga. Memang sudah ikuti pernikahan, tapi ikut pernikahan mereka istimewa. Tapi diingatkan kembali bahwa di dalam rumah tangga ini kita datang dari keluarga yang berbeda. Kita dibesarkan dari ibu bapak yang beda, termasuk Denny dan Mary, dibesarkan dari keluarga yang beda, sekalipun sama-sama Allah kita, tetapi ada bedanya. Lebih lagi, Mary adalah seorang wanita, Denny adalah seorang pria. Dan itu pria ada bedanya. Dia akan berjalan dengan nawar, dan dia akan selalu melihat dengan kritis. Tetapi wanita akan selalu melihat dan merasakan dengan perasaan. Berbeda. Oleh sebab itu, jika kita peras ayat ini, maka kita akan melihat bahwa perlu itu komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, komunikasi yang jelas. Jadi komunikasi itu bukan hanya ngomong, banyak hal. Sampai kepada seks pun itu adalah komunikasi. Sampai kepada bagaimana makan pun, menerima makanan, itu adalah komunikasi. Dan saudara-saudara, berapa kali kita berselisih paham dengan pasangan kita oleh karena komunikasi yang tidak efektif dan tidak lancar, komunikasi yang mandek bahkan tertutup. Kita ingat laut mati. Kenapa? Di sana orang kalau berenang terapung. Dia hanya menerima, tak pernah membuang. Dan saudara-saudara, kadang-kala komunikasi itu jalan, terima. Tapi kadang-kala kita tidak lakukan, tidak jalankan. Tapi mari kita belajar kembali bahwa banyak kita bermasalah dengan komunikasi karena kita dari keluarga yang berbeda. Kita dari pria dan wanita, dan itu respon akan beda. Tetapi ingatlah bahwa kalau komunikasimu dengan Tuhan lancar, hubunganmu dengan Tuhan lancar,
itu akan selalu ada jalan keluar kalau ada komunikasi yang bermasalah. Oleh sebab itu, tingkatkan komunikasi yang efektif di dalam keluarga dan rumah tangga. Apakah itu cukup sebulan? Tidak. Tadi saya ngobrol dengan seorang bapak. Dia bilang, saya sudah 42 tahun menikah, tapi masih tetap ada aja. Apa itu? Pasea, itu pasea masih. Ada aja yang tidak slow, ada aja yang tidak kena, ada aja yang salah paham. Itu 42 tahun. Ini baru mau sehari. Tetapi nasihat ini membuatmu seumur hidup. Tingkatkan komunikasi dan tahu siapa istri dan tahu siapa suami. 42 tahun membuat kita bahwa kita masih berjalan saling berkomunikasi, dan pasti ada yang melesetnya, tapi ada Tuhan di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Firman Tuhan katakan, curahkan isi hatimu, hai Tuhan, maka Dia akan bertindak di atas kehidupan. Itu jikalau kita ambil firman Tuhan ini, jadi perlu penting. Lihat otoritas, dikatakan, hai suami, hai istri, tunduklah. Saya juga bertanya-tanya, kenapa ayat ini dimulai hai istri? Tapi kalau kita mau renungkan bersama-sama, kata tunduk dan kasihi itu adalah posisi yang sama tinggi, sama rendah, dan itu butuh perjuangan dan butuh tanggung jawab. Dan ingat bahwa itu bukan hanya setahun sebulan. Kalau dikatakan bahwa ada masa-masa bulan madu, semuanya indah. Orang yang di sekitar kita itu kontrak, hanya kita yang memilih kontrak. Semua indah, ada waktunya. Tetapi sesudah waktu itu, orang katakan bulan madu berubah jadi bulan-bulanan. Kata penyanyi siapa? Dian Piscesa, kau lamar aku dengan segenggam emas, tapi sekarang engkau biarkan, engkau tinggalkan. Tidak seperti itu. Ingat firman Tuhan ini, tingkatkan komunikasi dan libatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan kita semua. Yang kedua, bangunlah kepercayaan. Bangunlah kepercayaan. Ini banyak yang kita bermasalah karena kita saling curiga antara satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya di dalam suami istri, karena kita telah dipersatukan oleh Tuhan, kita harus membuang jauh-jauh. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, Den. Kepercayaan. Jangan suami itu dibuntutin sampai di pabrik, sampai enggak dia ini di pabrik. Video call dulu, benar kamu ada di kantor kan? Benar kamu lagi ada di tempat kerja kan? Saudara-saudara, sini kuat dikatakan seperti Tuhan dengan jemaat. Ini adalah membangun satu kepercayaan yang kuat. Sebagaimana kita percaya kepada Tuhan,
Sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat, seperti itu juga kita bangun kepercayaan kita antara pasangan kita satu dengan yang lain. Jangan banyak curiga. Jangan pas gajian nanti dilihat, ini benar gajinya seperti ini. Percaya. Keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan jika ada komunikasi yang baik antara kita dan pasangan kita dan kita dengan Tuhan. Keluarga kita akan diberkati jikalau kita membangun, yaitu saling percaya satu dengan yang lain. Banyak hal kita bisa curiga, banyak hal kita tidak bisa percaya. Tetapi Tuhan tidak inginkan hal itu. Tapi Tuhan mengajak, menyampaikan seperti Tuhan mengasihi jemaatnya, seperti Tuhan Yesus berkorban buat kita. Itu kuat, itu perlu untuk kita perhatikan di dalam kita membangun keluarga, saling percaya. Dan bukan hanya satu orang dari satu pihak membangun supaya dia dipercaya, tapi dari pihak pasangan, dari istri juga membangun kepercayaan. Sehingga kalau sedikit terlambat pulang, percayalah dia bahwa dia akan kembali. Mungkin ada masalah di kerjaannya, mungkin masih ada masalah di jalan. Bangunlah pikiran yang positif. Pikiran-pikiran positif itu akan memberkati kita dan akan memberkati pasangan kita. Jangan membangun pikiran-pikiran yang menaruh curiga dan ketidakpercayaan, karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya sama seperti kita percaya kepada Tuhan. Karena itulah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Jadi tidak ada dusta. Jangan ada dusta di antara pasangan kita. Di antara kita, katakan kepada dirimu, nanti katakan, tidak ada dusta di antara kita. Yang akan ada adalah berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir, jadi saya tidak panjang program. Dan yang terakhir, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah saling menghargai. Saling menghargai. Itulah yang disilahkan oleh firman Tuhan yang kita baca. Hai suami, kasihilah istri seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, banyak hal di dalam keluarga. Mungkin sudah karena terlalu lama kita bersama-sama menjadi suami istri. Ini mulai hilang, yaitu menghargai satu dengan yang lain. Menghargai dalam apa? Di dalam tindakan. Waktu pertama menikah sampai usia 6 tahun, kopi selalu disiapkan buat suami kalau pulang kerja. Tapi setelah anak-anak mulai hadir, kopi itu sudah mulai hilang. Dan sang suami hanya, mana kopi? Bikin sendiri. Ya, itu baru dari kopi. Tapi banyak hal
Hargai dia. Jawablah dengan baik. Jawablah dengan bahasa yang memberikan kesejukan. Dan biasa yang kita pakai. Oh iya, tolong begini. Sendiri saya ada anakku ini terlalu banyak. Atau anakku ini terlalu lincah. Banyak bahasa yang baik yang kita bisa lakukan. Hargai dia, sekalipun mungkin kita lebih dari dia. Di dalam dunia ini biasa kita temui ada istri lebih tinggi posisinya dalam satu perusahaan, instansi. Terus sebaliknya ada istri yang sama sekali hanya menjadi ibu rumah tangga. Saudara-saudara, jikalau kita menghargai satu dengan lain, itu tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Dan ini harus dikembangkan dalam keluarga. Mari kita koreksi di dalam keluarga. Saya kan sudah 42 tahun. Mari koreksi. Masihkah kita hargakan suami itu sebagai kepala keluarga? Masihkah kopi itu masih tersedia seperti yang dulu? Atau sudah bergeser? Bergeser pun tidak apa-apa. Tetapi penghargaan itu baik dengan kata-kata, baik dalam tindakan, bahkan di dalam perbuatan, tetap hargai dia. Kalau dulu istri waktu baru menikah itu langsing, semampai seperti gitar Spanyol. Sekarang sudah menikah, sudah berapa tahun, akhirnya duduk berdiri di sudut sana, itu kulkas atau istri. Kan sekarang lebih banyak pakai daster atau dulu kan kelihatan menarik. Saudara-saudara, penghargaan kita akan tahu. Dan nanti di dalam janji nikah itu ada janji waktu sakit, waktu susah, waktu senang, aku akan tetap mengindahkanmu dan aku akan tetap mengasihi. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sama seperti kita dikatakan waktu kita jatuh dan gagal di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, waktu kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap mengulurkan tangan untuk mengangkat kita. Tuhan tetap menghargai kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita. Sebab itu, apapun keadaan dalam kehidupan kita pasangan suami istri, tetap hargai satu dengan lain. Dan Tuhan mengajarkan seperti itu supaya kita saling menghargai. Di Tuhan, keluarga, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan ada 3 bagian. Perhatikan bahwa tingkatkan komunikasi yang efektif, yang baik, dan yang kedua membangun kepercayaan antara satu dengan lain, dan yang ketiga saling menghargai satu dengan yang lain. Di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan membawa berkat buat keluarga. Biarlah saudara Denny, saudara Mary, biarlah berkat Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kalian. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu dan kehadiran Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan tertanam di dalam hati kami semua dan menjadi koreksi buat kehidupan kami semua, sehingga kami berbalik dan melakukan yang terbaik untuk keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Waktu selanjutnya untuk peneguhan pernikahan, biar Tuhan akan menyertai. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, pada pagi ini kita sangat bahagia, kita sangat bersuka cita oleh karena hari ini
kita menyaksikan dan kita mendoakan untuk kedua saudara ini akan dipersatukan dalam satu pernikahan yang teguh, pernikahan yang kudus. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita berada di dalam rumah Allah. Ini memang bukan beribadah, tetapi saudara-saudara, kita tahu rumah Tuhan adalah rumah dipakai yaitu untuk beribadah. Tapi pada saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita percaya kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan ada, dan bukan Tuhan tidak ada. Kita tidak melihat akan kehadiran daripada Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, situ aku ada. Dan ini keyakinan, kepercayaan ini harus kita pegang teguh, yaitu bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita sekalian. Saudara percaya tidak? Amin, kita percaya. Saudara, kalau kita tidak percaya akan keberadaan kehadirannya, maka saudara-saudara kita tidak mempunyai pegangan yang teguh sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, dan kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang mempedulikan, memperhatikan kepada kita sekalian, karena kita adalah anak-anak Allah. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan yaitu upacara pemberkatan nikah. Maka dari itu saya akan minta kedua saudara ini akan datang ke atas atau ke podium ini, yaitu untuk kita menyaksikan kedua saudara ini yang akan menjadi raja dan ratu sehari. Dipersilakan saudara ini dan saudari Mary akan datang ke depan. Baiklah, saudara-saudara, saudara Lenny dan saudari Mary ada di depan saya. Saya tidak akan banyak komentar, tapi saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab, yaitu dengan jawaban ya atau tidak, yang yes or no. Dijawab ya atau tidak. Dan pertanyaan-pertanyaan ini yaitu kedua saudara ini akan menjawab apa yang saya tanyakan kepada kedua saudara. Pertama-tama pertanyaan ini saya tunjukkan kepada saudara Denny Haryanto Simarmata, yaitu pertanyaan ini demikian bunyinya: apakah saudara Denny Haryanto Simarmata hendak menerima saudari Mary Christine menjadi istrimu yang sah serta berjanji akan memeliharanya sebaik mungkin dan akan menjadi seorang suami yang setia selama kamu hidup? Ya, saya berjanji dan saya bersedia. Dengar saudara-saudara? Dengar, ya. Dia jawab ya bukan tidak, ya. Terserah jawab tidak itu nggak apa-apa. Demikian pula kepada saudari Mary, saya akan tanyakan pertanyaan yang sama. Apakah saudari Mary Christine hendak menerima saudara Denny Haryanto Simarmata menjadi suamimu yang sah serta berjanji akan memeliharanya sebaik mungkin dan akan menjadi seorang istri yang setia selama kamu hidup? Ya, saya bersedia berjanji. Ya, saya pikir saudara-saudara sekalian mendengar akan jawaban daripada saudari Mary Christine. Baiklah, saudara-saudara, kedua saudara ini sudah menjawab ya, yaitu atas pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada kedua saudara ini. Dan selanjutnya saya akan minta kepada kedua saudara ini, yaitu mereka akan berjanji satu dengan yang lain. Janji ini bukan janji yang tidak akan ditepati, tapi janji yang akan ditepati sebagaimana Tuhan Yesus dia berjanji, yaitu untuk datang kedua kali. Kita tahu dia belum datang saat ini, tapi dia akan datang untuk yang kedua kali. Maka itu janji kedua saudara ini, yaitu akan ditepati di kemudian hari. Ya, tadi sudah mendengar khotbah, yaitu apa yang dihormatkan biarlah kita bukan menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan.
dipersilakan saudara Denny. Saya Denny Hayat Surmata menilai kau Mari Kristi sebagai istriku yang sangat bersatunya. Saya berjanji akan mencintai dan mengasihi kau dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya. Saya berjanji akan selalu mencintaimu sampai mau memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya saya berjanji. Demikianlah janji yang disampaikan oleh saudara Denny Hayat kepada saudari Mary Christine. Dipersilakan kami saudari Christine untuk yaitu mengucapkan janji. Saya, Mary Christine, menerima kau, Denny Hayat Surmata, menjadi suamiku satu-satunya. Dan saya berjanji akan selalu mencintai dan mengasihi kau dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin. Saya berjanji akan setia sampai mau memisahkan kita. Di hadapan Bapa dan jemaatnya saya berjanji. Amin. Jangan janji kedua mereka di hadapan kita sekalian dan di hadapan Tuhan. Baik, saya menanyakan kepada kedua saudara ini, apakah yang saudara akan berikan sebagai janji setiamu? Saudara Denny, apa yang kau akan berikan? Sebuah cincin. Dalam bentuk cincin yang akan diberikan. Salah ini. Baiklah saudara, cincin ini bermata berlian dan logam mulia, dan ini akan dikenakan di jari manis daripada saudari Christine Maria. Adakah yang saudara-saudara masih mengenakan cincin nikah? Apa sudah digali? Kan lumayan 2 juta sekarang. Ini Pak. Oh, ini Om. Masih ada? Masih ada. Saya udah dijual Om. Udah dijual. Udah dijual. Itulah saudara, ini adalah cincin yang berbentuk lingkaran, tidak ada bentuk pangkalnya, dan ini sebagai satu tanda simbol yaitu bahwa cinta mereka tidak berkesudahan, dan juga yaitu dibuat daripada logam yang tidak berkarat. Ini juga lambang daripada cinta kasih mereka, dikenakan di jari manis daripada yaitu saudari Mary. Anda sudah dikenakan, dan sekarang saya tanyakan kepada saudari Mary Christine, apakah yang kau akan berikan kepada saudara yaitu Denny? Sebuah cincin. Demikian pula yaitu cincin yang akan dikenakan di jari manis daripada saudara Denny. Ini yang cincin yang sama bentuknya, yaitu tidak daun pakalnya, tidak berbulat, tidak pakalnya, tanda sebagai cinta mereka yang tidak berkesudahan dikenakan di jari manis daripada saudara Denny Arianto. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sudah dari mereka saling kenal mengenakan yaitu jari cincin di jari manis mereka. Saudara, ini kita mempunyai 5 jari kan? Jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Tapi yang di antara 3 ini yang paling panjang yang mana? Yang tengah. Yang tengah ini tidak pernah digunakan kan? Ini juga lambang daripada kita sekalian supaya yaitu kita jangan sombong. Ya. So, tidak pernah digunakan. Dan kelingking bisa digunakan. Ini jari ini manis bisa digunakan. Telunjuk bisa digunakan, jempol bisa digunakan, tapi jari tengah hampir tidak pernah digunakan. Ini ya Tuhan membuat ini 5 jari yang tengah ini tidak pernah digunakan. Ini memberitahukan kepada kita supaya kita jangan sombong. Ya, baiklah. Dan seperti itu saya minta kedua saudara ini akan datang ke depan dan menuntut yaitu untuk kita menyaksikan.
Saya minta supaya semua saudara-saudara yang berdiri itu mendukung kedua saudara kita ini yang akan melakukan pernikahan saudara. Nah, pada waktu pernikahan manis, enak sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, yaitu pada awal-awal kita semua baik, serba sempurna, tetapi beberapa tahun kemudian retak. Tetapi kita tidak mau demikian. Kita mau agar supaya kelanggengan ini akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, setiap rumah tangga dan setiap keluarga. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Yesus Juru Selamat kami yang tidak pernah berubah. Dan Bapa yang di dalam surga, kami tahu Engkau telah merestui yaitu pernikahan kedua mereka ini ya Tuhan. Dan Engkau telah menjodohkan, dan kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau memulai yaitu untuk memberkati mereka, menyatukan mereka, Engkau juga akan melangsungkan, meneruskan yaitu berkat Tuhan kepada mereka, kepada biarlah kiranya selanjutnya Tuhan Engkau akan memberkati anak cucu mereka ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang sudah memulai, Engkau juga akan yang menyelesaikannya. Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persilakan teman duduk dan berdiri.